Dan Washington memberi sinyal kuat untuk memulai operasi serangan darat ke wilayah kedaulatan Iran. Operasi ini pemirsa dinilai banyak pihak adalah langkah bunuh diri geopolitik yang akan membakar seluruh Timur Tengah. Apakah Amerika Serikat benar-benar siap menghadapi medan tempur Iran yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan Irak atau Afghanistan? Untuk membahas lebih dalam telah bergabung bersama kami analis Timur Tengah dan juga pendiri Halakah Geopolitik. Ada Bung Faisal Assegaf. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam, Mas. Apa kabar? Baik, insya Allah. Dan Bung Faisal, seberapa besar kemungkinan akan terrealisasinya nanti invasi darat yang direncanakan Amerika ke Iran ini? Nah, terakhir ada kabar yang dirilis majalah politik Amerika, Politico, bahwa Pentagon sedang mempersiapkan perang selama 100 hari, artinya sekitar 3 bulan, dan bahkan bisa diperkirakan bisa sampai September. Artinya 2 bulan sebelum pemilihan presiden Amerika. Saya kira kalau melihat sejarahnya, Trump pasti akan mempertimbangkan dengan cermat sekali bahwa Amerika pernah kalah di Afghanistan, kemudian juga akhirnya mundur di Irak setelah menumbangkan rezim Saddam Hussein. Nah, sedangkan Iran ini kita tahu adalah bangsa yang sangat bangga dengan sejarah bangsanya, karena dulu kita tahu Persia, Kekaisaran Persia pernah menguasai sebagian dunia, dan apa yang ditunjukkan oleh Iran seminggu terakhir itu ternyata di luar prediksi baik Presiden Donald Trump maupun Perdana Menteri Netanyahu, karena sebelumnya New York Times merilis hanya ini serangan intensif akan berlangsung hanya 4 hari. Ternyata ini sudah lewat dari 7 hari. Dan untuk menumbangkan sebuah rezim itu cuma ada 2 skenario, yaitu menggerakkan people power di dalam Iran itu sendiri, dan Trump dan Netanyahu kemungkinan besar tadinya berpikir dengan membunuh pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, maka akan terjadi pergolakan di Iran, akan terjadi kekacauan, tapi malah sebaliknya, Iran semakin solid, dan bahkan dalam hitungan jam setelah serangan yang menewaskan Khamenei, Iran bisa menyerang semua pangkalan Amerika, dan sampai sekarang terus berlangsung, sehari mungkin bisa 3-4 gelombang, dan juga menyerang 3 kota utama, yaitu ibu kota Tel Aviv, Haifa, dan Yerusalem. Kemudian skenario kedua adalah seperti yang dipertimbangkan Trump, itu adalah ingin melakukan invasi, artinya menerjunkan pasukan ke darat. Menerjunkan ini kan artinya apakah juga dengan tank? Kalau hanya pasukan itu artinya bisa diterbangkan ke Iran, langsung ke ibu kota Teheran. Tapi memang pasti Iran sudah menyiapkan segala sesuatunya. Tidak mudah untuk ada helikopter atau pesawat dari Amerika ataupun Israel yang menerjunkan pasukan langsung ke Teheran. Tapi kalau memang invasi darat membutuhkan semacam tank, segala kendaraan bersenjata, ya itu artinya butuh waktu yang cukup banyak, kemudian juga keperluan logistik, karena jaraknya itu sangat jauh. Kalau dihitung dari Turki sampai ke batas Iran itu sekitar 10-12 jam, sedangkan dari Azerbaijan itu sekitar 2 jam sampai masuk ke perbatasan Iran. Iya, Bung Assegaf, Amerika bahkan digabarkan akan mencoba mempersenjatai pasukan separatis Kurdi di sana untuk bisa membantu menyerang kekuatan Iran. Apakah Kurdi memang memiliki kekuatan sejauh itu? Ya, Kurdi ini adalah salah satu etnis yang memang memimpikan untuk memiliki negara merdeka. Kita tahu ada di Iran, kemudian ada di Irak, kemudian juga ada di Suriah, dan ada di Turki itu sendiri. Saya kira ya berkaca dari apa yang terjadi di Suriah, Kurdi sekarang baik yang ada di Iran itu belum memiliki kekuatan secara mandiri untuk melakukan perlawanan atau pemberontakan terhadap Iran. Seperti yang dilakukan, kita tahu Kurdistan di utara Irak sudah memiliki pemerintahan otonomi. Saya kira di Iran itu masih sangat jauh, dan memang ini yang ingin dimanfaatkan oleh Trump maupun Netanyahu adalah menggerakkan kelompok-kelompok yang anti rezim dan juga menggerakkan rakyat melalui people power. Dan Trump juga sudah menyerukan kepada semua diplomat Iran untuk segera istilahnya segera defeksi dari Iran, tidak lagi bergabung dengan Iran, tapi keluar dan mencari suaka. Iya, terkait dengan perang yang tadi sempat Anda garis bawahi bahwa serangan darat, invasi darat ini membutuhkan biaya masif, durasi yang tidak sebentar pastinya. Apa dengan kondisi ekonomi Amerika yang saat ini bisakah menanggung beban ini, dan apakah Trump tetap akan melakukan invasi darat di tengah kecaman dunia dan bahkan warganya sendiri yang mengecam?
Ya, kalau kita lihat semua pangkalan militer yang diserang, terus rudal pencegat juga sudah makin menipis. Itu saya kira Amerika memang akan terlihat sangat terbebani kalau memang terus melakukan perang dengan Iran. Kita tahu ketika melakukan perang dengan Hamas, membantu Israel berperang dengan Hamas, itu Amerika banyak menyumbangkan. Ada sekitar terakhir itu 8 miliar dolar. Amerika menyumbangkan keuangan serta persenjataannya untuk membantu Israel terus melakukan genosida terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza. Nah, ini Iran ketika dengan Hamas pun Amerika membantu Israel itu Israel gagal memenangkan perang dengan Hamas, apalagi dengan Iran, sebuah negara, sebuah angkatan bersenjata yang secara kualitatif baik dari pelatihan, baik dari sistem maupun anggarannya itu sangat besar ketimbang sebuah milisi seperti Hamas maupun Hizbullah. Kalau tidak salah anggaran 2025 sampai 2026 angkatan bersenjata Iran, anggaran pertahanannya itu sekitar 7,9 miliar dolar, antara sekitar 7 miliaran dolar. Baik, Bung Asgaf, kita sudah mengetahui bagaimana serangan balasan yang dilakukan oleh Iran, tapi masyarakat luas juga ingin tahu seberapa kuat pertahanan darat Iran jika Amerika benar-benar melakukan invasi darat ini. Kalau jumlah pasukan darat Amerika jauh lebih besar, itu sekitar 2 jutaan, tapi kalau Iran bersama relawan itu sekitar 1 jutaan. Persoalannya adalah bukan perbedaan jumlah, di mana Amerika lebih besar ketimbang jumlah pasukan darat Iran. Tapi adalah semangat, di sini kita tahu di dalam Islam mempertahankan tanah air, membela tanah air dari penjajahan asing atau agresor asing, itu ada nilai jihad, dan jihad dijanjikan matinya syahid. Jadi sebenarnya adalah semangat siap mati, semangat jihad dari rakyat ini yang akan menakutkan bagi pasukan Amerika ataupun Israel yang mau ikut. Kita sudah lihat ketika Israel melakukan invasi ke Gaza sejak 28 Oktober 2023, itu banyak sekali tank-tank Israel yang hancur di rudal oleh pasukan Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas. Iya, hingga saat ini Iran tadi sempat Anda sebutkan, Bung Faisal, memiliki keunggulan geografis Iran dibandingkan negara-negara yang pernah diserang Amerika seperti Irak dan lainnya. Apakah ini menjadi benar-benar seperti macam yang diperhitungkan oleh Amerika Serikat, hingga mereka pede, sangat percaya diri karena mereka juga memiliki keunggulan udara dan teknologi penginderaan jauh. Jadi medan berat di Iran dengan geografisnya tidak menjadi penghambat Amerika untuk tetap menyerang invasi darat nanti. Ya, memang benar, nanti kemungkinan Amerika akan menerjunkan pasukan darat kalau memang Trump nekat, tapi dibantu oleh gempuran dari udara. Ini juga yang dilakukan oleh Israel terhadap Hamas. Tapi kenyataannya seperti bilang, ketika tentara itu diterjunkan adalah penugasan, artinya mereka takut mati karena punya istri, atau punya anak, atau punya orang tua, atau punya adik atau kakak. Sedangkan rakyat Iran kita lihat setelah kematian Imam Khamenei, mereka turun ke jalan ribuan, seperti di kota Teheran, Mashhad, Isfahan, atau Shiraz, 4 kota terbesar di Iran, itu mereka menuntut balasan yang setimpal. Mereka menuntut balas, mereka marah karena pemimpin tertinggi sekaligus pemimpin spiritual Iran ini telah wafat. Di mana-mana pemimpin dalam konteks bukan hanya pemimpin politik, tapi pemimpin agama, itu pengikutnya sangat fanatik ketimbang pemimpin dalam konteks politik. Jadi saya kira kalau memang nekat Trump, seperti di laporan Politico bahwa Pentagon sedang menyiapkan rencana perang selama 3 bulan, kalau mengandalkan serangan udara, artinya anggaran Amerika akan sangat terkuras. Kita tahu sangat mahal afturnya, belum peluru-peluru kendali yang ditembakkan, belum lagi peluru kendali pencegat semacam Tomahawk atau Patriot. Itu nilainya jauh lebih kecil ketimbang drone Iran yang seharga $30.000. Itu sekitar 2,5 sampai 4 juta dolar satu peluru kendali pencegat untuk mencegat peluru kendali maupun drone-drone Iran. Iya. Dengan hitung-hitungan di atas dan juga apa yang telah dialami oleh Iran, tidak heran rencana invasi darat Amerika ini seperti disambut dengan penuh kesiapan oleh Iran. Ya, memang seperti disambut itu. Saya kira rakyat Iran pun walaupun bukan relawan, mereka akan siap mengorbankan nyawa mereka untuk mempertahankan negara mereka dari serbuan Amerika maupun Israel kalau memang nekat ingin menurunkan pasukan darat di Iran.
Ya, Bung Faisal, Anda juga pernah menyebut bahwa serangan Amerika ke Iran yang sudah terjadi saat ini seperti mengulang kesalahan yang sama saat invasi Irak 2003 silam. Apa kesamaannya? Ya, pertama Irak ini sangat berbeda dengan Iran. Irak itu penduduknya itu setengah-setengah antara Irak utara Sunni dengan Irak selatan seperti Basra, Najaf, Karbala, itu adalah kota-kota mayoritas Syiah. Jadi ketika Amerika menumbangkan Saddam Hussein, itu yang senang adalah komunitas Syiah karena mereka selama ini menganggap ketika di rezim Saddam Hussein yang Sunni, Syiah itu sangat diskriminatif. Syiah itu banyak terjadi pembantaian oleh rezim Saddam. Nah, setelah kematian Saddam, ini yang berkuasa adalah rezim Syiah. Nah, ini seperti buah si malakama oleh Amerika. Ketika Amerika bersama pasukan multinasional lainnya menurunkan rezim Saddam, sekarang rezim Syiah yang berkuasa di Irak itu dalam payung koalisi pasukan mobilisasi rakyat itu menyerang pangkalan-pangkalan Amerika dan juga kedutaan Amerika yang ada di Irak, termasuk di Erbil, konsulatnya. Bung Faisal, terakhir jika serangan darat ini terjadi, legitimasi hukum internasional apa yang masih tersisa, apalagi Eropa bahkan dunia, sentimen Amerika semakin meluas dan menguat di sana? Saya kira dari awal serangan itu tandanya memang Amerika bersama Israel sudah berulang kali melakukan pelanggaran hukum internasional, melakukan pelanggaran hak asasi, kejahatan manusia dan kejahatan perang. Nah, makanya wajar ketika banyak negara-negara yang masih waras pemimpinnya, mereka menolak agresi yang dilakukan oleh Amerika bersama Israel terhadap Iran. Saya kira ini menjadi pelajaran penting, menjadi contoh yang bagus bagi negara-negara muslimnya. Sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat, ketika menghadapi sebuah tekanan asing, apalagi dengan propaganda negatif, propaganda palsu, isu nuklir tidak pernah terbukti, itu Iran menunjukkan bahwa sebagai negara merdeka dan berdaulat, sebagai bangsa besar, mereka berani melawan walaupun itu Amerika kekuatannya adalah sebagai negara adik kuasa di dunia. Baik, terima kasih telah berbagi perspektif Anda, pendiri Halaqah Politik dan Analis Timur Tengah, Bung Faisal Assegaf. Selamat menunggu waktu berbuka puasa di sana. Assalamualaikum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.